Selamat siang sahabat Hermina, kembali lagi dengan podcast Hermina hari ini. Kebetulan di hari ini kita memperingati Hari Asma Sedunia. Hari ini saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dr. Primas Dia, Dr. Jaga IGD di Rumah Sakit Hermina Wonogiri. Kemudian di sebelah saya ada pembicara luar biasa hari ini dengan Dr. Eni, spesialis paru. Monggo dokter bisa dikenalkan. Ya, selamat siang Dr. Imas. Sebelumnya saya mau mengucapkan dulu ini karena masih Hari Raya Idul Fitri. Ya. Saya mau mengucapkan dulu selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin untuk semua followers dari Rumah Sakit Hermina Wonogiri. Gitu ya dok ya. Anjun Bapak izin dokter. Ya, sebelumnya di sini saya akan memberikan informasi terkait dengan Dr. Eni, spesialis paru. Beliau ini praktek di Rumah Sakit Hermina pada hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 14 dan 5 sampai 15 nih, Sampai 16. Sampai 16, mohon maaf. Pukul 2 siang sampai pukul 4 sore gitu. Ya. Oke. Nah, kemudian di sini kami akan menyampaikan beberapa hal. Kita tanya-tanya, sharing info ya, Dok, Ya. tentang berkaitan dengan asma, seperti itu. Mungkin bisa saya mulai langsung, Dokter? Ya, boleh sih. Nah, sebenarnya asma itu apa sih, Dok? Gitu. Mungkin banyak followers kita yang masih bertanya-tanya nih tentang asma, seperti itu, Dok. Ya. Jadi monggo Dokter Eni bisa disampaikan sebenarnya asma itu apa? Ya, Dr. Nun, Dr. Imas. Jadi memang kebetulan tanggal 2 Mei ini jatuh sebagai hari ulang tahun, Hari Asma Sedunia. Saya ingin berbagi info sedikit tentang apa itu asma. Dan kebetulan dok, pasien asma di Rumah Sakit Hermina itu banyak banget. Oh iya, banyak banget. Satu hari bisa, gitu ya. Ya, alhamdulillah itu ya. Iya. Jadi harus kita share juga ilmu itu tentang apa itu asma. Asma itu adalah penyakit yang disebabkan oleh peradangan kronis, dok. Peradangan kronis itu peradangan yang mungkin bisa berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun, yang mana disebabkan oleh suatu alergi. Jadi asma ini penyebabnya adalah suatu alergi. Dan asma ini sifatnya bisa muncul itu bisa kadang serangannya itu bisa ringan, kadang serangannya juga bisa berat. Intinya adalah penyebabnya karena proses alergi sehingga saluran nafas itu mengalami penyempitan atau adanya hambatan aliran udara. Sifatnya kronis ya, jadi tidak baru 1 minggu gitu, enggak. Sifatnya berulang dan biasanya oleh pemicunya adalah alergi itu tadi. Dan kita tanya dok, apakah ada faktor genetik dalam satu keluarga itu? Dan biasanya asma ini adalah disebabkan oleh faktor genetik, keturunan, gitu dok. Oke, sebenarnya kalau misal tanda-tandanya bisa diperinci lagi nggak? Kira-kira yang lebih mengarah ke asma itu apa ya? Sesek seperti itu semuanya asma itu bagaimana? Ya. Jadi asma itu ada beberapa gejala, terutama adalah batuk, dahak muncul, sesak nafas ada, terutama dok malam hari. Atau lebih terperinci lagi, pasien itu bisa mengatakan, dok saya itu setiap ada hawa dingin, ada debu, kemudian muncul sesak nafas. Kemudian setelah sesak nafas muncul batuk. Setelah ada batuk ada dahak. Dahaknya tuh rasanya sulit keluar. Kayak tertahan di dada itu loh dok. Jadi pasien mengatakan begitu. Dan pasien bisa mengatakan setelah melakukan atau setelah makan nah itu. Jadi di situ seperti clue-nya, seperti kata kuncinya. Tadi setelah apa muncul gejala batuk, dahak, dan sesak nafas. Terutama setelah apa? Dan munculnya terutama malam hari dok. Kenapa malam hari? Karena pada malam hari itu udara yang paling dingin itu mulai dari tengah malam itu sampai subuh pagi hari. Dan nanti akan membaik lagi setelah ada sinar matahari. Hawanya sudah hangat. Nah, keluhan sesak nafas, batuk, dahak itu akan hilang, akan reda dengan sendirinya. Itu seperti itu. Ada yang reda dengan sendirinya dengan istirahat, tapi ada juga yang harus dengan obat. Harus dengan inhaler. Baik dok, mungkin kan sahabat Hermina sekalian sudah lumayan jelas nih tentang asma dok. Tapi tadi disampaikan mungkin pemicunya ada banyak, seperti kayak yang dingin, malam-malam kayak gitu. Nah sebenarnya faktor resiko lain yang biasanya menyebabkan pasien-pasien asma ini kamu itu apa gitu? Ya, selain faktor genetik ya dok ya, alergen ya, itu juga biasanya karena faktor kecapean. Pada anak kecil yang lari-lari, kemudian berteriak atau tertawa atau kadang nangis sampai guling-guling,
itu bisa muncul eksaserbasi serangan asma. Selain itu juga pada orang yang pekerja dok, hati-hati ini pekerja yang mempunyai paparan yang tinggi terhadap debu. Itu seperti, maaf nih, pekerja pabrik, kemudian pekerja di batu bara, kemudian di industri semen, kemudian juga bekerja di manapun yang menggunakan bahan bakar kayu. Nah itu bisa memicu munculnya serangan asma. Oke. Kemudian sahabat Hermina, ini kemudian ada yang tanya nih dok, sebenarnya selain keturunan gitu, apa bisa nggak sih dok dia tuh nggak ada keturunan tapi bisa punya asma kayak gitu? Apa selalu keturunan seperti itu dok? Memang faktor yang terbesar adalah keturunan. Jadi genetik ya dok ya. Jadi kalau keturunan itu seperti kalau kita itu ada underlying genetik, kalau tidak dipicu dengan faktor luar mungkin genetiknya tidak akan muncul. Tapi karena setiap hari terpapar terus dengan alergennya, genetik ini lama-lama akan muncul manifestasi akhirnya menjadi asma itu sendiri. Sebetulnya kalau genetik saja, tidak ada faktor pemicu, tidak ada paparan, itu tidak masalah. Tapi kalau ada genetik, tetapi ada faktor yang memicu terus, kayak seperti dirangsang terus, akhirnya asma ini menjadi muncul. Baik. Oke. Kemudian tips-tipsnya nih dok, misal kita lagi kena serangan asma gitu, apa sih yang harus kita lakukan? Ya, jadi kalau asma itu kan serangannya macam-macam dok. Ya, dok. Bersifatnya episodik. Episodik itu maksudnya ada yang ringan, dia dengan istirahat, duduk, minum air putih hangat, itu sudah lega. Tapi ada yang serangannya itu berat. Istirahat pun nggak lega, minum obat pun nggak lega. Dengan mungkin dia sudah punya alat sendiri, nebulizer, inhaler itu tetap nggak lega, harus segera ke IGD, Rumah Sakit Hermina, gitu ya. Jadi kalau ada step-stepnya, dengan istirahat bisa lega, oke. Kalau dengan istirahat kok nggak bisa lega, obat yang ada di rumah dikonsumsi. Kalau dengan obat pun tetap tidak bisa, segeralah ke dokter. Karena serangan asma tidak bisa dianggap sepele dok. Sekian detik, sekian menit yang serangannya dari ringan bisa menjadi serangan yang hebat, gitu. Jadi memang kita nggak boleh menyepelekan ya dok, boleh sesek-sesek gitu, Ya. ditahan-tahan Dan itu nggak boleh. pasien asma itu biasanya dia tahu, karena sudah terbiasa ya, dia tahu, wah ini serangan saya ini masih bisa nih ditoleransi dengan istirahat. Wah ini nggak bisa nih, obat yang sudah ada itu dia konsumsi, ternyata tetap nggak mempan, ya sudah dia pasti akan lari ke rumah sakit gitu. Dan seperti kita ketahui dok, mungkin banyak pertanyaan dari sahabat Hermina, apakah asma itu bisa sembuh? Itu sering banget itu pertanyaan. Dok, saya punya asma, apakah saya bisa sembuh? Asma itu memang penyakit yang dalam tanda kutip ya, itu tidak bisa disembuhkan dalam tanda kutip. Karena genetik itu tadi. Karena kalau orang yang sudah punya alergi terhadap A, dia akan alergi terus terhadap si A itu. Makanan atau apa itu. Jadi asma itu tidak bisa disembuhkan dalam tanda kutip, tetapi bisa dikendalikan. Dikendalikan bagaimana? Dengan obat yang benar, dengan terapi yang benar sesuai dengan petunjuk dokter spesialis atau dokter umum yang paham dengan itu. Okay? Jadi tidak bisa kok disepelekan. Kita berharapnya begini, asma yang tingkatannya ringan, jangan sampai menjadi asma yang tingkatannya berat. Goal yang ingin kita capai seperti itu dok. Kualitas hidup harus meningkat. Orang asma harus seperti orang yang tidak punya asma. Jadi dengan terapi yang benar, konsultasi ke Poliparu Hermina, gitu ya dok ya. Betul sekali dok. Baik dok, tadi kan sudah dijelaskan kira-kira waktu kapan harus ke rumah sakit seperti itu dok. Terus kalau misal sudah didiagnosis asma nih dok, kira-kira terus apa sih obat yang aman harus kita konsumsi seperti itu ya? Betul sekali pertanyaannya dari dokter Imas ini ya. Jadi hati-hati pada pasien yang sudah terdiagnosis sebagai asma, jangan sembarangan mengkonsumsi obat bebas, obat warung ataupun obat apotek tanpa sepengetahuan dan tanpa saran dari dokter. Karena obat-obat asma itu yang terutama yang dalam bentuk pil yang diminum, itu efek sampingnya banyak dok, termasuk menyebabkan gagal ginjal, menyebabkan jantung, menyebabkan perutnya jadi sebah. Maka saran saya, apabila sudah terdiagnosis sebagai asma, konsultasi ke dokter, obat yang aman itu seperti apa,
yang disarankan adalah obat dalam bentuk inhaler ya dok ya. Bukan dalam bentuk oral atau dalam bentuk pil yang diminum setiap hari rutin, bukan seperti itu. Tapi dalam bentuk inhaler dengan dosis yang sangat kecil, dipakai dalam jangka waktu yang lama itu cukup aman. Gitu dok. Baik, ini informasi yang sangat perlu banget ya dok ya. Tidak cuma untuk asma, kemudian untuk penyakit lain. Karena banyak sahabat Hermina sendiri mungkin sering memeriksa diri sendiri, obatin diri sendiri seperti itu. Jadi ini memang tanpa sepengetahuan dokter. tanpa sepengetahuan dokter seperti itu. Jadi kan memang sudah ada ahlinya. Jadi apabila sahabat Hermina masih ada kayak keluhan, masih ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung datang ke Poliklinik Paru RS Hermina Wonogiri dengan beliau Dr. Eni spesialis paru di hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 14 sampai 16. Seperti itu. Ada yang ditambahkan dokter mungkin untuk ini dok, dari untuk yang lebih utama adalah untuk pencegahan ya dok ya. Jadi kalau pasien itu sudah terdiagnosis sebagai asma, itu yang utama adalah pencegahan itu adalah hindari faktor pencetus. Jadi pasien asma harus pinter, harus paham asma yang dia miliki itu pencetusnya itu setiap orang berbeda-beda. Maka dia harus mengenali saya alergi apa ya, karena setiap orang A, B, C, D itu alerginya berbeda-beda. Yang utama adalah hindari faktor pencetus itu supaya asmanya bisa terkontrol dengan baik. Kalau sudah dihindari, berobatlah sesuai dengan petunjuk dari dokter. Karena dokter itu mempunyai planning. Pasien ini dari step yang misalnya step yang tinggi gitu ya. Kita berharapnya supaya pasien itu turun step. Supaya turun step sampai pada asma yang betul-betul terkontrol bagus. Supaya kualitas pasien itu juga kondisinya betul-betul bagus. Jadi kurang lebih seperti itu dok. Baik, mungkin ada statement lagi dokter atau sudah? Yang penting olahraga juga. Olahraga. Ya. Kemudian di olahraga, pola hidup yang sehat lah kurang lebih. Ini kan era COVID nih dok, COVID-nya masih agak naik-naik nih dok. Ini mulai naik nih. Nah ini untuk pasien-pasien asma gitu sebenarnya boleh nggak dok kita periksa langsung dengan dokter? Boleh, tak masalah. Iya, silakan boleh. Ini terbuka. Terbuka sekali ya untuk sahabat-sahabat Hermina yang asalkan pakai prokes dong. Oh iya, jangan lupa pakai masker ya kemana-mana. Oh ya, masih jaraknya juga masih perlu ya dong ya. Yang penting kalau misal sahabat Hermina ingin berkonsultasi lebih dalam, lebih lanjut tentang asma atau penyakit yang lain ya dok ya berkaitan dengan paru, bisa konsultasi dengan beliau di jam yang sudah saya sampaikan tadi ya. Nah kemudian di sini intinya sebenarnya lebih baik mencegah daripada mengobati ya untuk asma. Seperti itu. Lebih baik mencegah daripada mengobati, tapi kalau sudah terdiagnosis sebagai asma jangan putus asa, jangan patah semangat, harus ikuti petunjuk dari dokter supaya kualitas hidupnya bagus. Ya, luar biasa sekali ya hari ini podcast kita hari ini gitu. Nah nantikan juga podcast-podcast yang lainnya di podcast Hermina. Untuk tanggalnya pokoknya nanti stay tune aja di Instagram kita gitu ya. Baik dokter, terima kasih ilmunya, semoga bermanfaat untuk para followers dan juga sahabat Hermina sekalian gitu ya dok ya. Semoga ilmunya bermanfaat dan juga terima kasih dokter. Sami-sami dokter. Kita berjumpa lagi di podcast selanjutnya ya dokter. Terima kasih. Selamat siang.